Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang konsep asam basa pada pertemuan kedua, yaitu untuk kuliah 2 SKS. Kita sudah membahas tentang konsep asam basa Arrhenius. Sekarang saya lanjutkan dengan konsep asam basa Bronsted-Lowry. Konsep asam basa Arrhenius ini memiliki perbedaan konsep dengan konsep asam basa Bronsted-Lowry. Pada konsep asam basa Arrhenius itu ada penekanan yaitu tentang penggunaan pelarut air. Jadi selalu ada catatan di situ ada penggunaan pelarut air. Sementara pada konsep asam basa Bronsted-Lowry itu tidaklah demikian. Mari kita cek lebih jauh. Saya mulai dari statement yang diberikan pada textbook Missler dan textbook yang lain yaitu Shriver dan Atkin. Pada textbook Missler dikatakan bahwa asam itu adalah spesies dengan tendensi untuk kehilangan ion hidrogen. Basa itu adalah spesies dengan tendensi untuk mendapatkan ion hidrogen. Nah, ini secara prinsip sama ya pengertiannya dengan statement yang ada di dalam textbook Shriver dan Atkin. Pada textbook Shriver dan Atkin dijelaskan bahwa asam Bronsted itu adalah donor proton. Jadi sama yaitu kehilangan ion hidrogen atau memberikan ion hidrogen ya donor proton. Sementara basa Bronsted itu adalah akseptor proton atau menerima ion hidrogen. Jadi ada kesamaan prinsip di sini. Nah, selain kesamaan prinsip tentang statement tentang definisi dari asam Bronsted dan basa Bronsted ini juga ada indikasi lain yaitu tidak dikatakan tentang ada tidaknya solvent dan juga tidak dinyatakan tentang jenis solvent. Nah, inilah yang membedakan dengan konsep asam basa Arrhenius. Nah, juga perlu dicatat bahwa asam Bronsted-Lowry atau basa Bronsted-Lowry ini bisa dinyatakan secara singkat sebagai asam Bronsted dan basa Bronsted begitu saja bisa gitu ya. Nah, jadi dari pernyataan ini atau dari definisi ini apa yang bisa kita simpulkan dari perbedaan konsep asam basa Bronsted-Lowry dan Arrhenius yaitu kalau pada Arrhenius itu harus ada solvent air sementara pada asam basa Bronsted-Lowry tidak harus ada solvent dan juga tidak ada keharusan di dalam solvent air. Contoh reaksi dalam pelarut air. Ya, ini contohnya adalah ketika NH3 itu dimasukkan ke dalam solvent air, maka di sini H2O ini bersifat sebagai asam Bronsted terhadap NH3, yaitu dia melepaskan H+ terhadap NH3 sehingga NH3 berubah menjadi NH4+. Kemudian karena sudah melepaskan H+, maka H2O ini menjadi OH-. Contoh yang lain yaitu ketika memasukkan HF ke dalam air, maka HF ini bersifat sebagai asam Bronsted terhadap H2O. H2O bersifat sebagai basa Bronsted terhadap HF. Nah, di sini HF melepaskan H+ terhadap H2O sehingga terbentuk H3O+, sementara HF itu berubah menjadi F-. Nah, contoh yang lain adalah reaksi di dalam pelarut NH3. Nah, ketika garam NH4Cl dan NaNH2 itu dilarutkan di dalam pelarut NH3, di sini ada pengionan yaitu mula-mula terjadi menjauh NH4+ dan Cl- ini dan Na
plus dan NH2 min ini yang kemungkinan masing-masing adalah tersolvasi oleh NH3. Nah, kemudian di sini ada reaksi ya. Jadi ada reaksi antara NH4 plus dengan NH2 min. Nah, NH4 plus ini bersifat sebagai asam bronsit terhadap NH2 min sehingga terbentuk NH3. NH2 min bersifat sebagai basa bronsit terhadap NH4 plus. Dia menangkap proton dari NH4 plus sehingga membentuk NH3. Nah, contoh sekarang reaksi adalah yang tanpa pelarut. Contohnya adalah gas NH3 bertemu dengan gas HCl. Di antara keduanya ini ada reaksi di mana NH3 itu berperan sebagai basa bronsit terhadap HCl. HCl bersifat sebagai basa bronsit terhadap NH3. HCl melepaskan H+ terhadap NH3 sehingga menjadi NH4+. HCl berubah menjadi Cl-. Keduanya membentuk kristal ionik. Selain ada keunggulan yaitu tidak tergantung dari ada tidaknya solvent dan juga tidak tergantung pada jenis solvent. Pada konsep asam basa bronsit lori ini juga dikenal adanya konsep asam basa konjugat. Nah, di dalam konsep ini itu senyawa asam bronsit itu yang tadinya berperan sebagai donor proton setelah mengalami reaksi dengan mendonasikan protonnya dia berubah menjadi basa konjugat. Contohnya adalah asam ini ya NH3O+ ini adalah suatu asam bronsit. Nah, setelah dia menyumbangkan H+-nya kepada NO2 min, dia berubah menjadi H2O. H2O ini adalah basa konjugatnya H3O+. Definisi yang kedua, senyawa basa yang bersifat akseptor proton setelah bereaksi berubah menjadi asam konjugat. Contohnya adalah NO2 min setelah bereaksi dengan H3O+, yaitu dengan menangkap proton ya, karena dia bersifat akseptor proton, dia berubah menjadi HNO2. HNO2 ini adalah asam konjugatnya NO2 min. Nah, asam basa konjugat itu membentuk kesetimbangan di dalam larutannya. Jadi ada reaksi bolak-balik seperti ini. Artinya apa? Bahwa yang sebelah kiri itu bereaksi membentuk kanan dan produk yang ada di kanan itu bisa terjadi reaksi kembali membentuk reaktannya seperti itu ya. Nah, arah reaksi itu cenderung menuju ke asam atau basa yang lebih lemah. Artinya bahwa kalau yang sebelah kanan itu bersifat lebih lemah daripada yang kiri, maka akan kecenderungan reaksi itu berjalan ke kanan ya. Jadi kalau keasaman yang ada di kiri itu lebih tinggi daripada yang ada di kanan, maka akan cenderung untuk menuju ke yang lemah ya. Jadi yang bersifat asam bronsit yang lebih kuat itulah yang lebih mampu untuk mendonorkan protonnya sehingga dia akan menuju ke arah yang lain untuk membentuk produk yaitu membentuk basa konjugat dari asam tersebut. Demikian juga dengan yang senyawa basa ya. Jadi dari konsep asam basa konjugat ini dapat disimpulkan bahwa senyawa asam setelah mengalami reaksi berubah menjadi basa, senyawa basa setelah bereaksi menjadi asam ya. Jadi di sini antara asam 1 dengan basa 1, basa 2 dengan asam 2 ini merupakan pasangan konjugat. Ini adalah contoh-contoh dari solvent-solvent amfotir atau amfiprotik. Nah, dengan konsep bronsit lori kita bisa menunjukkan sifat dari solvent itu bersifat amfotir, yaitu dia bisa bersifat sebagai asam, yaitu dia mendonorkan
protonnya, atau dia bersifat sebagai basa, yaitu dia menangkap proton. Jadi H2O itu ada kalanya bisa berubah menjadi H3O+, ataukah dia berubah menjadi OH- tergantung dari eh, senyawa yang dilarutkan di dalam air tersebut. Nah, ini adalah contoh konkret dari eh, peranan konsep asam basa bronzitory di dalam menjelaskan pelarut itu bersifat amfoter, yaitu seperti yang pada slide sebelumnya itu ditunjukkan ya. Jadi eh, terhadap HCl, H2O itu bersifat sebagai basa bronze state ya dengan menangkap H+, tapi terhadap NH3 dia bersifat sebagai donor proton, yaitu dia bersifat sebagai asam bronze state. Nah, contoh yang lain adalah asam asetat glasial. Nah, asam asetat ini terhadap H2SO4, nah dia menangkap proton dari H2SO4. Jadi dia bersifat sebagai basa bronze state. Nah, CH3COH terhadap NH3 dia bersifat sebagai donor proton. Jadi dia bersifat sebagai asam bronzit ya. Jadi dengan konsep asam basa bronzitory kita bisa menjelaskan tentang peranan solvent itu bisa bersifat sebagai solvent amfoter. Dengan konsep asam basa bronzitory, satu jenis asam, di sini saya ambil contoh H2SO4 ya, maka dia dapat menghasilkan asam konjugat yang berbeda-beda tergantung dari solvent yang kita gunakan. Jadi contohnya kalau H2SO4 dilarutkan di dalam air, maka H2SO4 bersifat sebagai asam bronzit terhadap H2O. Ya, sehingga dihasilkan asam konjugatnya H2O yaitu H3O+. Nah, ketika H2SO4 ini berada di dalam lingkungannya sendiri ya, jadi di dalam H2SO4 pekat, di sini ada reaksi ya. Nah, di sini akan terbentuk H3SO4+ ya. Nah, di sini eh, ada jenis asam konjugat yang berbeda ya. Jadi kalau dengan solvent H2O ini asam konjugatnya adalah H3O+, sementara kalau H2SO4 itu adalah H3SO4+. Ketika menggunakan pelarutnya adalah CH3COOH, maka di sini asam konjugat yang terbentuk yaitu CH3COOH2+. Nah, jadi asam konjugatnya di sini berbeda-beda, tetapi basa konjugatnya sama ya, karena di sini yang dilarutkan adalah sama. Ini untuk latihan soal, biasanya untuk tugas mahasiswa. Nah, sekarang ke macam-macam asam basa bronzitory. Jadi yang pertama yaitu asam akuatik. Asam akuatik ini terjadi pada kompleks logam di mana dia memiliki ligan-ligan H2O dan ligan H2O itu dapat mengalami deprotonasi melepaskan H+ terhadap H2O sehingga terbentuk ion hidronium H3O+ ya, sehingga kompleks tersebut di dalam larutan itu bersifat asam. Nah, eh, reaksi semacam ini itu bisa terjadi kalau kita melarutkan garam-garam, eh, contohnya adalah FeCl3, eh, ferunitrat misalnya ya, atau Zn asetat ya seperti itu. Nah, ketika bertemu dengan H2O maka dia akan larut. Larut kemudian tersolvasi masing-masing ion-ionnya. Nah, di dalam solvasi tersebut sebetulnya terbentuk formasi ion kompleks ya. Jadi antara kation logam-logam transisi tersebut itu dengan H2O ya. Jadi terbentuk suatu eh, ion kompleks dengan jumlah H2O itu tertentu ya, tergantung dari ukuran dari kation ya. Tidak semuanya itu
6, ada juga yang 4 ya. Misalnya CO2+, jadi tergantung dari ukurannya. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa kalau kita melarutkan misalnya ZnCl2 ke dalam air atau misalnya ferinitrat ke dalam air. Kenapa di dalam air itu apa? Kenapa sedikit asam misalnya ya? Nah, inilah yang menjelaskan ya bahwa kompleks yang terbentuk itu mengalami deprotonasi. Kenapa deprotonasi itu bisa terjadi? Nah, Anda harus ingat bahwa H2O itu punya dipol-dipol ya. Di dalam ligan itu ada dipol positif dari H plus dari H dan dipol negatif pada atom O. Nah, di dalam solvent H2O itu juga banyak sekali dipol positif, dipol negatif. Nah, itu ada apa interaksi ya antara dipol positif dari apa ligan H di sini dengan dipol negatif dari H2O yang ada di dalam solvent. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya bisa terjadi deprotonasi, ya. Yang kedua yaitu asam hidrokso. Asam hidrokso ini apabila senyawa tersebut itu mengandung hidrokso ya. Contohnya adalah TeOH 6 kali ya. Jadi banyak di sini gugus OH-OH. Contohnya adalah ini pada strukturnya. Kemudian ada lagi asam okso yaitu mengandung hidrokso dan okso. Jadi di sini ada gugus hidrokso, ada gugus OH dan juga ada yang okso. Jadi contohnya adalah ini pada H2SO3. Di sini ada senyawa H2SO4. H2SO4 ini apa mengikat O double bond, SO double bond, SO double bond dan SO yang single bond dan O-nya mengikat H ya. Jadi SOH gitu ya. Nah, ini adalah gugus hidrokso, sementara ini adalah gugus okso. Jadi pada asam okso harus ada hidroksonya. Kalau enggak ya dia tidak bisa bersifat sebagai basa bronsted. Yang keempat yaitu asam senyawa hidrogen biner, yaitu di sini mengandung atom H dan satu jenis atom lain, contohnya yaitu NH3, H2O, dan He. Blue. NH3 kok bisa disebut asam? Bisa ya, jadi tergantung dari apa senyawa yang bereaksi ya. Jadi NH3 itu bisa bersifat basa bronsted, bisa juga bisa bersifat sebagai asam bronsted, tergantung yang bereaksi dengan NH3 ya. Contohnya ini ya, NH3 itu bisa melepaskan H+ menjadi NH2-, tetapi dia juga bisa menangkap H+ menjadi NH4+ ya. Jadi ketika dia itu sebagai asam bronsted, maka dia membentuk NH2- ya. Jadi itulah keunggulan dari bronsted lori ya. Jadi eh, kalau di asam arenius NH3 itu adalah eh, basa arenius ya ya karena ketemu dengan H2O memproduksi OH- ya. Tapi kalau di dalam konsep asam basa bronsted lori NH3 itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa ya tergantung dari yang bereaksi dengan NH3. H2O itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa tergantung siapa yang bereaksi dengan H2O tersebut gitu ya. Nah, berikutnya yaitu kekuatan asam basa bronsted lori. Nah, seberapa besar kekuatan dari asam basa bronsted lori ini bisa terukur secara kuantitatif ya, yaitu dengan nilai kekuatan asam yang disebut dengan Ka atau nilai kekuatan basa yang disebut dengan Kb ya. Ka atau bisa disebut dengan pKa, kalau dinyatakan dalam pKa itu adalah min log Ka. Tetapi harus diingat bahwa ini nilainya tidak sejalan ya. Jadi kalau Ka makin besar maka pKa semakin kecil dan yang sejalan dengan reaksi kimianya secara langsung itu adalah yang Ka ya. Sementara dengan pKa itu adalah berbanding terbalik. Jadi lebih enak melihat sebagai Ka. Nah,
Kekuatan asam bromsid ini diukur dari nilai Ka. Ka itu adalah konstanta kesetimbangan asam yang terkait dengan persamaan reaksi deprotonasi dari suatu asam di dalam pelarut air ya untuk apa terkait dengan Ka ini. Yaitu contohnya adalah HX itu ketika dilarutkan di dalam air maka di sini terbentuk H3O+ karena HX ini bersifat asam HX itu bersifat sebagai asam bromsid terhadap H2O ya. Sementara H2O itu bersifat sebagai basa bromsid terhadap HX ya. Jadi terkait dengan nilai-nilai Ka ini bisa kita menggunakan pelarut air ya. Tetapi kita menjelaskan dengan konsep asam basa bromsid klori. Nah, dari reaksi antara HX dengan H2O ini diperoleh H3O+ dan X-min. Sehingga Ka di sini adalah perkalian dari konsentrasi H3O+ yang terbentuk dengan X-min yang terbentuk per HX yang tersisa. Ya, jadi bukan HX mula-mula tetapi HX yang tersisa ya. Nah, antara HX yang tersisa dengan H3O+ yang terbentuk dan X- terbentuk ini membentuk suatu kesetimbangan ya. Jadi reaksi bolak-balik ini untuk kesetimbangan dengan konstanta kesetimbangan asam itu bisa dihitung dari konsentrasi yang terbentuk dan konsentrasi reaktan yang tersisa ya. Nah, jika Ka itu kurang dari 1, artinya apa? Artinya kalau Ka itu kurang dari 1, maka produk yang terbentuk ini itu kecil ya, sehingga nilai yang di atas ini lebih kecil daripada nilai yang di bawah. Artinya bahwa sisa HX itu lebih besar ya daripada ion-ion tadi ini yang terbentuk. Nah, artinya bahwa di dalam larutan HX itu HX itu lebih dominan sebagai molekul HX dibandingkan dia berada sebagai ion X- dan H3O+ ya. Jadi di dalam larutan HX dengan Ka itu kecil kurang daripada 1, maka di dalam larutan HX itu didominasi oleh molekul H2O, molekul HX, baru yang sedikit itu adalah H3O+ dan X- gitu ya. Di situ maknanya. Karena itu reaksinya harus dituliskan reversible ya. Karena yang dominan adalah tetap yang kiri. Nah, sementara kalau Ka-nya itu lebih dari 1 ya, maka sisa HX ini kecil ya. Jadi yang atas ini yang terbentuk ini besar, sementara sisanya itu kecil. Artinya bahwa di dalam larutan HX ini, maka molekul-molekul HX ini jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan X- yang terbentuk dibandingkan dengan H3O+ yang terbentuk begitu ya. Nah, jadi ada perbedaan ya. Jadi eh, yang Ka lebih besar daripada 1 ini terjadi pada asam-asam kuat atau itu disebut dengan asam kuat ya karena Ka-nya lebih dari 1. Artinya bahwa dia itu suka menyumbangkan protonnya ya di dalam membentuk basa konjugatnya. Jadi dia suka menyumbangkan protonnya. Sementara yang asam lemah dia sulit menyumbangkan protonnya sehingga dia lebih dominan tetap sebagai molekul-molekulnya gitu. Inilah perbedaan antara asam kuat dan asam lemah di dalam air ya. Kalau kita jelaskan dengan teori asam basa bromsid klori. Karena itu kalau pada asam kuat reaksi deprotonasi seperti ini itu bisa dituliskan irreversible gitu ya. Artinya bahwa yang sebagai awalnya ini bisa diabaikan gitu ya. Jadi hanya satu arah. Jadi yang dari kanan ke kiri itu diabaikan ya. Contoh yaitu HF versus HNO3. HF ini
itu Ka-nya adalah 3,5 10 pangkat min 4, kecil. Sementara Ka-nya HNO3 itu adalah 10 pangkat 2, Ka-nya lebih besar daripada 1. Nah, artinya bahwa HNO3 ini adalah asam kuat. Artinya bahwa di dalam reaksinya dengan H2O ini, maka yang dominan itu bukanlah molekul-molekul H2O ya, tetapi hasil dari deprotonasi HNO3 yaitu NO3- inilah yang konsentrasinya besar ya. Sementara molekul-molekul HNO3-nya kecil sisanya. Sementara kalau pada larutan HF di mana Ka-nya ini lebih kecil daripada 1, maka yang dominan itu adalah sebagai molekul HF. Sementara sebagai ion F- sebagai hasil dari deprotonasi HF atau menyumbangkan proton terhadap H2O di sini itu lebih kecil ya nilainya dibandingkan dengan jumlah molekul HF di dalam larutan tersebut ya. Itulah bedanya. Ini contoh-contoh dari asam kuat dan asam lemah. Untuk asam-asam kuat ini nilai Ka-nya ini semuanya di atas 1 ya. Untuk yang Ka sama dengan 1 itu adalah hidronium ini ya H3O+. Sementara yang untuk asam-asam lemah ini di bawah 1. Ada 10 min 1, 10 min 4 gitu ya, cewek. Ini semuanya itu di bawah 1. Ini untuk asam-asam lemah ya. Sekarang kekuatan basa Bronsted ini diukur dari nilai Kb. Nah, seperti penjelasan pada asam Bronsted ya. Jadi di sini Kb ini kaitannya dengan persamaan reaksi di mana ini basa B ini bereaksi dengan H2O membentuk Hb plus dan OH-. Jadi B di sini menangkap proton membentuk Hb plus. Nah, kalau Kb ini kurang daripada 1, maka yang pembentukan Hb plus dan OH- ini lebih sedikit daripada B ya. Jadi dominannya itu tetap sebagai B atau sebagai molekul ya. Ini sebagai molekul B. Nah, tetapi kalau Kb-nya itu lebih besar daripada 1, maka yang dominan adalah Hb plus dan OH-. Sementara yang sedikit itu adalah sisanya ya, sisa B. Karena itu kalau Kb lebih kecil daripada 1 harus dituliskan persamaan reaksi ini reversible, tetapi kalau lebih besar daripada 1 maka boleh dinyatakan dalam irreversible. Contohnya adalah KBNH3 di sini 10 pangkat min 1 ya. Jadi NH3 bereaksi dengan H2O membentuk NH4 plus dan OH- ya. NH3 sebagai akseptor proton. Nah, karena di sini Kb-nya 10 pangkat min 5, maka artinya bahwa pembentukan ini sulit ya, pembentukan NH4 plus dan OH-. Jadi dominan itu tetap sebagai molekul-molekul NH3 ya. Nah, sekarang ke kekuatan asam poliprotik. Yang disebut dengan asam poliprotik yaitu senyawa yang dapat mendonasikan atau memberikan lebih dari 1 proton. Contohnya adalah H2S. H2S ini ketika kita masukkan ke dalam suatu pelarut, misalnya contohnya adalah H2O, ya, di sini terbentuk HS- dan H3O+. Nah, kenapa? Karena H2S ini bersifat asam Bronsted terhadap H2O ya. H2O bersifat basa Bronsted terhadap H2S ya. Sehingga di sini terbentuk HS- dan H3O+. Nah, Ka1 ini 10 pangkat min 8. Nah, artinya bahwa pada reaksi asam basa ini H2S bereaksi dengan H2O ini yang dominan itu tetap adalah molekul-molekul H2S bukan sebagai HS- ya.
dan bukan juga sebagai H3O plus gitu ya. Jadi tetap yang dominan adalah H2S dan H2O. Nah, kemudian HS- ini itu reaktif terhadap H2O ya, sehingga di sini bisa membentuk apa ini basa konjugat yang lain ya. Jadi HS- ini tadi kan ini basa konjugat terhadap H2S. Nah, HS- ini juga ternyata bersifat asam ya. Jadi terhadap H2O sehingga dia bisa membentuk basa konjugat yang lain ya. Jadi HS- ini basa konjugat terhadap H2S. Tetapi HS- ini bersifat eh, asam terhadap S2- gitu ya. S2- itu adalah basa konjugatnya HS- gitu ya. Jadi itulah apa keunggulan dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi kita mengatakan ini asam, kita mengatakan ini basa, itu tergantung dari siapa yang bereaksi ya. Apa eh, HS- itu di sini bersifat sebagai asam terhadap H2O. Walaupun H2O-nya di sini lebih banyak ya jumlahannya ya. Hingga di sini terbentuk S2-. Nah, reaksi pengionan yang kedua ini Ka-nya adalah 10 pangkat min 19. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan Ka reaksi yang pertama yang hanya 10 pangkat min 8 ya. Jadi di sini kecil sekali ya. Nah, kenapa demikian? Ya, Anda perhatikan dari dua persamaan ini. HS- itu reaktif terhadap H2O. Dia bersifat sebagai asam Bronsted. HS- ini reaktif terhadap H3O plus membentuk H2S kembali. Dia bersifat sebagai basa Bronsted terhadap H3O plus. Nah, dia itu bereaksi dengan dua hal, yaitu dengan H3O plus dan dengan H2O. Nah, adanya persaingan inilah ya yang menyebabkan Ka dari reaksi yang kedua ini menjadi lebih kecil. Anda perhatikan ya bahwa di sini H2O ini adalah molekul yang netral, sementara pada H3O plus di sini ada muatannya ya. Jadi ini ion, ada muatan positif. Jadi di sini mestinya lebih reaktif ya terhadap HS- dibandingkan dengan H2O ya. Jadi inilah yang bisa menjelaskan mengapa pengionan yang kedua yaitu deprotonasi HS- di dalam air itu Ka-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan H2S ya. Itu adalah faktor eksternal ya. Jadi penyebab yang disebabkan oleh faktor yang ada di luar yaitu adanya pengaruh dari keberadaan H3O plus dan H2O. Nah, bagaimana dengan faktor internal? Anda lihat pada struktur Lewis ini. Jadi di sini S ini membentuk dua ikatan kovalen ya dengan H1 dan ini H yang kedua. Nah, artinya bahwa S ini memberikan gaya tarik terhadap dua atom H gitu ya dengan melalui pembentukan bonding pair ini dua-duanya ini. Nah, ketika H ini sudah lepas, maka ikatan kovalen itu kan hanya satu ya. Jadi pesaing terhadap attraction apa ini S ini itu menjadi lebih besar ketika salah satu dari H ini sudah tidak ada. Itu juga bisa menjadi pertimbangan secara internal ya, mengapa HS- ini itu lebih sulit untuk melepaskan H plus dibandingkan dengan H2S ya, karena di sini pesaing HS ini sudah tidak ada ya, tinggal hanya satu. Sekarang tentang kekuatan asam okso sederhana ya. Tadi yang disebut dengan asam okso yaitu dia memiliki gugus hidrokso dan juga gugus okso ya. Nah, di sini contoh yang hidrokso itu adalah UH di sini ya. Yang di sini adalah okso-okso seperti ini. Nah, ini tentang kekuatan asam okso sederhana yang ditinjau dari jumlah oksigen yang terikat pada atom pusat ya di dalam senyawa tersebut ya. Ini contohnya adalah HOCl, HClO2, HClO3 dan HClO4.
Dari kanan ke kiri itu makin banyak U-nya. Nah, makin banyak U-nya, di sini ternyata pKa-nya itu semakin kecil. Artinya Ka semakin besar. Ka semakin besar artinya semakin asam brown state. Artinya semakin mudah melepaskan proton. Nah, kenapa demikian? Dari kanan ke kiri ini kok makin mudah melepaskan proton? Mari kita analisis ya. Mulai kita lihat dari yang struktur HClO4. Nah, pada struktur HClO4 ini itu Cl terikat pada 4O, di mana 3O ini adalah sebagai double bond dan salah satu O ini hanya terikat single bond karena O di sini mengikat atom H ya. Nah, antara O dengan Cl itu lebih elektronegatif O. Nah, karena itu bonding pair ini ya yang rangkap-rangkap ini cenderung untuk menjauhi Cl dan lebih mendekat ke arah atom O. Nah, sehingga Cl di sini menjadi lingkungannya menjadi lebih positif ya atau kurang elektron ya karena dijauhi pada bonding pairnya ini lebih mendekat ke atom yang elektronegatif. Nah, karena di sini itu lebih positif, maka akan menarik elektron yang berada pada O di sini yang terikat pada H ya. Sehingga elektron cenderung untuk mendekat ke Cl. Nah, sehingga ini mempengaruhi ikatan O dengan H ya. Nah, dengan tarikan dari Cl O yang ada di terikat pada H ini bisa menstimulasi lompatnya elektron ya dari bonding pair OH ini dia bisa lompat ke sini. Nah, itu juga atau melemahkan ikatan OOH ya. Nah, dari di sini Anda harus ingat bahwa H di sini adalah dipol positif dan O ini adalah dipol negatif. Nah, dengan adanya tarikan elektron untuk menuju ke Cl, maka di sini menjadi lebih positif ya. Karena di sini dipol H ini menjadi lebih positif, padahal di lingkungannya ini banyak sekali H2O yang memiliki dipol-dipol negatif yang memiliki gaya tarik terhadap dipol positif H ini, maka itulah dia menjadi lebih mudah lepas ya. Nah, itu di sisi ditinjau dari gaya tarik elektron O ini yang lebih elektronegatif daripada Cl. Nah, di dalam proses pengionan H di sini atau terproses diprotonasi H di sini menjadi H+, ini bisa diterangkan dari proses lompatnya elektron pada bonding pair ini yang rangkap ini bisa lompat ya karena tadi itu gaya tarik dari atom O terhadap Cl ini bisa saja menyebabkan dia lompat sehingga dia benar-benar bermuatan positif. Nah, kalau dia bermuatan positif maka lone pair di sini bisa lompat ke sini untuk menetralkan Cl ya, menetralkan Cl. Nah, ini yang menyebabkan OH di sini menjadi lepas ya, seperti itu. Nah, sekarang kenapa yang kalau ini berkurang U-nya, ini menjadi lebih kecil Ka-nya ya karena tarikan elektron pada bonding pair rangkap ini dari U ini semakin berkurang ya. Jadi sehingga mengurangi kepositifan pada Cl, akhirnya pengaruhnya terhadap lemahnya OH di sini juga semakin berkurang ya. Jadi mungkin itu yang bisa melogika dari semakin kuatnya asam brownstedt, asam okso dengan semakin banyaknya oksigen ya pada senyawa-senyawa asam ini. Ini contoh yang lain yaitu H3PO4, H2PO4-, HPO4-. Jadi ini apa pengaruhnya terhadap keasaman dari
asam fosfat ini setelah mengalami deprotonasi 2 kali ya. Ini seperti kasusnya pada H2S ya. Jadi setelah mengalami deprotonasi, dia menjadi lebih eh, lemah keasamannya ya. Karena apa? Karena tadi itu ada dari faktor eksternal. Tadi kita sudah bahas ya faktor eksternal, faktor internal ya. Jadi faktor eksternalnya itu bisa diprediksikan sama, tetapi internalnya itu yang ada perbedaan ya dengan H2S. Di sini lebih kompleks ya di dalam penjelasan dibandingkan dengan yang H2S ya. Karena di sini ada terikat ini ada PO double bond, ada PO single bond gitu ya, dan juga di sini ada UH ya. Jadi lebih kompleks penjelasannya dibandingkan dengan kalau menjelaskan yang tadi H2S ya. Lebih sederhana. Ya, mari kita lihat ya. Jadi ketika H3O H3PO3 ini masih belum melepaskan proton. Kita lihat bahwa di sini dia memiliki ikatan kovalen double bond pada PU. Nah, antara O dengan P di sini lebih elektronegatif yang U ya. Nah, seperti tadi kasusnya ketika di sini adalah Cl ya. Jadi ada tarikan elektron untuk menuju ke O pada bonding pair ini sehingga menyebabkan P di sini lebih positif ya. Nah, dengan tarikan ini bisa memungkinkan O ini bisa lompat ya gitu karena kuatnya tarikan bonding pair ini oleh O ini bisa lompat untuk menjadi lone pair. Nah, sehingga di sini benar-benar bermuatan positif. Kalau di sini bermuatan positif, maka salah satu yang di O ini akan menetralkan ya, sehingga akan lompat di sini untuk menetralkan menjadi double bond sehingga di sini lepas sebagai H+ ya. Dengan tarikan elektron terhadap O di sini, maka di sini akan cenderung melemahkan ikatan kovalen OH. Semakin membuat dipol H di sini semakin positif, padahal di sekitarnya itu banyak H2O dipol-dipol negatif ya. Inilah yang menyebabkan H3O PO3 ini bisa bersifat sebagai asam bromsid di dalam pelarut air ya. Nah, ketika dia itu sudah lepas salah satu, dia menjadi seperti ini ya. Nah, apa bedanya dengan yang ada di sini? Ini sekarang dia bisa beresonansi ya. Jadi di sini karena dia itu mengikat ini karena mengikat O, di sini O ini lebih elektronegatif dari P, maka bonding pair ini bisa lompat menjadi lone pair. Lone pairnya O karena gaya tarik kuat bonding pair ini terhadap O ya. Nah, kalau ini sudah lompat, apa bedanya dengan H3PO4? Kalau pada H3PO4, maka yang terjadi adalah lone pair yang ada pada O yang mengikat H ini segera menetralkan menjadi double bond di sini ya. Nah, sementara di sini enggak. Ketika dia lompat, maka di sini segera lompat yang ada di sini. Ya, sehingga di sini terjadi resonansi. Nah, inilah yang menjadi penghambat pengaruhnya terhadap pengionan atau proses deprotonasi dari OH yang ada pada H2PO4 negatif ini gitu ya. Jadi pengaruh dari O ini terhadap pengionan H+ di sini lebih rendah dibandingkan dengan pada H3O+. Nah, ketika di sini ditambah lagi sudah terjadi deprotonasi, ini faktor untuk membentuk deprotonasi resonansinya semakin banyak ya. Jadi di sini semakin mengurangi kepositifan dari P di sini gitu ya. Jadi di sini itu P bisa lebih positif dibandingkan dengan yang ada di sini. Jadi akibat dari resonansi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya. Ini contoh HSO4- versus HPO4 2-. Nah, kalau kita lihat ini memiliki dua struktur Lewis yang berbeda. Di mana di sini S ya dia mengikat O dengan dua double bond begini. Sementara P hanya mengikat
dengan satu double bond ya. Di sini ada muatan negatif-negatif ini adalah yang sudah ditinggalkan oleh H+ ya. Jadi dia sudah mengalami deprotonasi. Nah, ini adalah basa konjugat dari asam sebelumnya. Nah, ini masih bisa melepaskan lagi. Jadi terhadap H2O dia bersifat sebagai eh, asam Bronsted ya. Nah, kita lihat pada HSO4 min di sini keasamannya yaitu Ka sama dengan 10 4 2. Sementara pada HPO42 min di sini Ka-nya adalah 10 pangkat min 13. Ya, 10 pangkat min 13. Nah, kenapa demikian? Mari kita analisis ya. Nah, eh, antara O dengan S itu lebih elektronegatif O ya. Nah, sehingga distribusi elektron bonding di sini itu lebih mendekat ke O. Nah, karena kuatnya tarikan dari O, maka eh, apa ini ikatan Pi di sini pada bonding pair ini bisa berubah menjadi lone pair ya dengan lompat ke atom O. Nah, ini meningkatkan kepositifan pada S ya. Jadi kalau di sini berpindah maka S-nya malah bermuatan positif. Nah, kepositifan ini dinetralkan oleh lone pair yang berubah menjadi ikatan Pi dari O-min ya di sini. Nah, di sini bisa terjadi bolak-balik ya. Jadi terjadi resonansi. Artinya bahwa resonansi itu sebetulnya bersifat menurunkan kepositifan dari atom pusat S ini. Nah, kita lihat pada P juga demikian ya. Jadi di sini ada resonansi yang bisa terjadi. Nah, apa bedanya antara kedua apa ini struktur ini? Nah, di sini adalah tentang adanya panah biru ini. Anda perhatikan bahwa ini antara OS dan O ini bisa terjadi resonansi, sementara pada pada SO double bond yang lain ini bisa menstimulasi lepasnya H+ dari OH dengan cara seperti tadi yang saya jelaskan bahwa elektron pada bonding pair ini ada yang lompat menjadi LP, menjadi lone pair pada O, sehingga S ini bermuatan positif. Nah, kepositifan ini akan menyebabkan pasangan elektron pada lone pair pada O ini akan berubah menjadi bonding pair SO ya. Nah, dengan berubahnya lone pair ini menjadi bonding pair, maka di sini melemahkan OH di sini ya. Sehingga H ini akan lepas sebagai proton ya. Jadi dengan gaya tarik elektron dari S ke O, maka di sini meningkatkan kepositifan S sehingga di sini menarik O yang ada di sini elektron pada O ini cenderung untuk mendekat ke S ya, bahkan membentuk apa double bond ya, maka di sini menurunkan kekuatan ikatan UH, meningkatkan dipol positif pada H ya. Nah, sementara pada yang H PO4 2- ini tidak ada ya. Jadi yang menstimulasi untuk lepasnya H ya, yang ada ini pembentukan resonansi yang justru menurunkan ini kepositifan H ya. Padahal kepositifan H ini diperlukan untuk melemahkan UH di sini ya. Inilah yang menyebabkan di sini menjadi lemah. Jadi faktor internalnya seperti itu. Jadi kalau yang ada di kiri itu yang menyebabkan lepasnya H+ itu ada faktor eksternal dan internal. Internalnya itu dipacu oleh keberadaan O di sini dengan dijelaskan dengan panah biru, dan juga di sini ada gaya tarik dari dipol-dipol negatif pada H2O terhadap dipol positif H. Sementara pada struktur yang sebelah kanan di sini satu-satunya yang menyebabkan dia bisa apa lepas H+ ini adalah faktor eksternalnya. Karena itu di sini jauh sekali ya. Jadi di sini 10 pangkat min 2, di sini 10 pangkat min 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya melanjutkan ke contoh yang lain, yaitu contoh asam fosfat versus asam fosfit
dan asam hipofosfat ya. Kaitannya dengan kekuatan asam basa bronsit lori di dalam pelarut air. Nah, eh, ada perbedaan antara eh, golongan dari asam hipoklorit sampai asam hipoklorat, apa asam klorat yang sudah saya bahas ya, asam klorat, asam perklorat. Jadi kalau pada deretan asam-asam ini adalah pengaruh dari jumlah gugus okso yaitu CLO yang berikatan rangkap ya, itu adalah pengaruh dari okso. Nah, sementara pada contoh ini adalah pengaruh dari hidroksida. Ya, jadi dari kiri ke kanan ini jumlah hidroksidanya semakin sedikit. Ini 3, ini 2, ini 1. Nah, kemudian juga ada H yang terikat pada P yang juga di sini semakin banyak. Kalau pada asam fosfat tidak ada, pada asam fosfat ini ada 1 dan pada asam hipofosfat ini ada 2 H yang terikat pada P. Nah, apa peranan dari H yang terikat pada P dan H yang terikat pada O di dalam larutan akuatiknya? Nah, H yang terikat pada P ini memiliki beda elektronegativitas yang lebih rendah daripada O dan H. Artinya bahwa polaritas dari ikatan Hb ini lebih kecil daripada polaritas atau kepolaran pada ikatan OH. Nah, di dalam kaitannya dengan pelepasan apa H plus atau proton ke dalam larutan, maka yang berperan itu bukanlah H yang terlepas sebagai H plus dari ikatannya dengan P, tetapi H yang terikat kepada O ya. Jadi dibutuhkan polaritas yang tinggi untuk membentuk dipol positif, dipol negatif yang kemudian mengalami interaksi dengan dipol-dipol dari H2O sehingga menyebabkan H itu lepas sebagai H plus ya. Jadi kepolaran ini sangat menentukan. Nah, jadi dalam hal ini yang kita bahas adalah kita fokus pada apa yang kaitannya dengan pengaruh hidrokso. Nah, semua asam-asam ini itu memiliki jumlah gugus okso yang sama yaitu 1. Nah, kita sudah membahas pengaruh dari apa gugus hidrokso ini di dalam menentukan apa lemahnya OH sehingga dia bisa melepaskan H+ dan di dalam pengaruhnya menentukan mekanisme pelepasan H+ ya. Jadi saya mulai dari apa awal cerita bahwa O ini lebih elektronegatif daripada P sehingga apa double bond ini itu distribusinya cenderung untuk lebih dekat ke O ya. Sehingga dia P di sini lebih positif. Nah, karena di sini lebih positif, maka O yang terikat pada H itu menjadi cenderung bonding pairnya juga cenderung untuk mendekat ke P. Nah, ini akan meningkatkan polaritas dari OH ya sehingga H di sini menjadi lebih dipol positif. Nah, karena dipol positifnya itu menjadi semakin positif, maka dia akan menguatkan gaya tarik dengan dipol negatif pada H2O di dalam larut ya, sehingga akan memudahkan lepas ya. Nah, di dalam proses pelepasannya yaitu karena U ini menarik elektron pada bonding pair di sini itu cenderung untuk mengarah ke O karena kuatnya tarikan itu sehingga salah satu dari bonding pair ini yaitu ikatan P-nya akan lompat membentuk lone pair ya pada O. Nah, sehingga di sini P ini bermuatan positif. Nah, karena di sini bermuatan positif, maka di sini akan berpengaruh ya terhadap O yang mengikat H. Di sini ada 3. Nah, di sini itu ada persaingan ya antara
OH1 dengan OH yang lain terhadap pengaruh B yang bermuatan positif tadi ya. Jadi salah satu nanti itu akan menyebabkan hanya lepas menjadi H+. Nah, sementara pada asam fosfit itu hanya ada dua yang bersaing. Pada asam hipofosfit ini tidak ada pesaing, jadi hanya satu. Nah, inilah yang menyebabkan dari kiri ke kanan H itu menjadi semakin mudah lepas ya, karena pesaingnya itu semakin tidak ada gitu ya. Mungkin itu yang bisa menjelaskan mengapa dari kiri ke kanan itu ada perbedaan Ka ya. Jadi dari kiri ke kanan ini cenderung semakin besar ya. Namun demikian pengaruh dari jumlah hidrokso itu tidaklah kuat dari pengaruh jumlah okso ya. Jadi kalau okso ini pengaruhnya terhadap nilai Ka-nya besar gitu perbedaannya ya. Tetapi kalau pada hidrokso ini kecil ya, karena ya apa ya? Karena yang lebih menentukan itu adalah yang oksonya ini ya di dalam menentukan kepositifan pada atom pusat dari molekul asam. Nah, dari contoh-contoh ini, saudara sudah mempelajari pengaruh dari hidrokso dari asam okso, pengaruh dari jenis atom pusat, yaitu di sini S dan P terhadap kekuatan asam Bronsted dari asam okso, pengaruh dari deprotonasi apa asam okso setelah mengalami pengurangan eh, proton ya. Jadi ini apa pengaruhnya ya sudah kita pelajari. Kemudian kita juga sudah mempelajari pengaruh dari jumlah gugus okso ya. Jadi ada tuh dua, ada 4 yang sudah kita pelajari. Berikutnya yaitu tentang reaksi autoionisasi solvent. Untuk senyawa-senyawa amfoter yang bersifat sebagai solvent, dia dapat bereaksi satu sama lain dan reaksi itu disebut dengan autoprotolisis atau autoionisasi. Sebagai contoh yaitu reaksi autoionisasi pada H2O. Nah, H2O dengan H2O1 yang dengan yang lain itu ada interaksi antar molekul yang disebut dengan ikatan hidrogen. Kenapa ikatan hidrogen? Karena sangat elektronegatif. Oh, sangat elektronegatif ya. Dengan berinteraksi dengan H yang di situ merupakan dipol positif dengan O yang dipol negatif. Karena O sangat elektronegatif, maka di situ bisa membentuk dipol-dipol positif dan negatif yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, karena kuatnya dari interaksi antar molekul tersebut, sehingga ada yang mengalami eh, transfer ya, transfer proton dari satu molekul ke molekul yang lain membentuk H3O, membentuk H3O plus dan OH-. Nah, namun demikian kemampuan untuk terjadi reaksi autoionisasi ini sangat kecil ya. Karena apa? Karena H3O plus dan OH- ini sangat reaktif dan cenderung kembali lagi menjadi H2O. Yang dibuktikan oleh nilai konstanta ini kesetimbangan di mana ini merupakan hanya 10 pangkat min 14 pada 25 derajat Celcius. Artinya bahwa hanya sedikit sekali yang mengalami autoionisasi dan cenderung dominan sebagai molekul-molekul H2O. Jadi untuk air murni itu eh, konsentrasi dari H3O plus dan OH- itu adalah 10 pangkat eh, 10 pangkat min 7 ya molar ya untuk air murni. Air yang biasanya kita gunakan itu ada kecenderungan untuk kurang dari 7 karena adanya gas CO2 dari udara yang larut di dalam air tersebut dan kemudian bereaksi menjadi senyawa asam. Dan senyawa asam kemudian mengalami reaksi asam basa dengan H2O sehingga di situ dihasilkan proton ya sehingga larutannya menjadi menjadi asam ya karena di situ ada
protonnya. Ini untuk latihan soal mahasiswa. Berikutnya yaitu tentang kekuatan asam akuatik. Sudah saya jelaskan bahwa yang disebut dengan asam akuatik itu adalah eh, kompleks logam dengan H2O sebagai ligan, di mana di dalam larutannya dia bisa mengalami deprotonasi karena dia berperan sebagai donor proton terhadap H2O, sehingga dihasilkan larutan yang bersifat asam. Ini sebagai contoh yaitu Fe H2O 6 kali 3 positif ya. Di dalam air maka dia bersifat asam. Nah, kekuatan asam akuatik itu meningkat dengan muatan kation logam pusat ya. Jadi kalau muatan logam pusatnya itu meningkat, maka kekuatan asamnya juga meningkat. Kalau muatan kation logam pusat itu meningkat, maka akan meningkatkan ikatan antara logam pusat ini dengan O pada H2O ya. Sehingga karena menguat antara ikatan kation logam pusat dengan O pada H2O, karena itu melemahkan ikatan OH ya pada H2O ya. Logam pusat dari kation itu tidak selalu berada sebagai kation ya. Jadi saya lebih senang mengatakan logam kation karena itu bisa atom bisa kation ya. Tetapi di dalam hal ini yang disebutkan yang dicontohkan di sini adalah logam pusat kompleks itu adalah kation. Kemudian kekuatan asam akuatik itu juga meningkat dengan menurunnya jari-jari ion dari logam pusat. Jadi contohnya kalau di sini itu mengalami penurunan, maka di sini akan menguatkan ya ikatan antara logam pusat dengan O pada 2O karena jaraknya semakin dekat. Dengan menguatkan ikatan maka melemahkan OH pada H2O ya. Ada kata-kata kecuali ada pengaruh dari ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu pada senyawa kompleks itu dibentuk oleh logam pusat dengan ligan ya. Ikatan kovalen itu ada dua macam ya. Jadi ada ikatan kovalen dengan donor P itu berasal dari logam pusatnya ya. Terjadi ketika eh, logam pusat itu adalah kayak elektron ya pada eh, elektron non bondingnya ya. Sementara pada eh, ikatan kovalen yang kedua itu adalah yang donor P-nya itu berasal dari ligan. Nah, ada perbedaan pengaruh terhadap kekuatan ikatan koordinasi ya pada pembentukan senyawa kompleks. Jadi kalau ikatan kovalen yang dibentuk oleh donor P dari logam pusat itu cenderung untuk menghasilkan senyawa kompleks yang stabil ya, dan jadi menguatkan ikatan. Karena apa? Karena menjauhkan orbital eh, antibonding EG dengan orbital non bonding T2G. Sementara kalau ikatan kovalen yang dibentuk dengan donor P itu berasal dari ligan itu biasanya mendekatkan elektron mendekatkan orbital antibonding dengan non bonding sehingga dia cenderung untuk membuat itu menjadi lemah ya, atau disebut sebagai medan lemah ya ligan tersebut. Nah, H2O itu termasuk di dalam ligan lemah yaitu bersifat sebagai donor P. Nah, saya akan memberikan contoh konkret yaitu tentang pengaruh eh, muatan dari eh, logam pusat pada senyawa kompleks dengan ligan akuo terhadap nilai Ka ya. Jadi ini contoh konkretnya yaitu untuk yang Fe3 positif dengan ligan akuo dia memberikan nilai Ka yang lebih besar, jauh lebih besar daripada yang Fe2
positif ya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain ini Anda perhatikan CR3+, Al3+, Se3+, kita bisa melihat secara umum kisaran dari Ka ini lebih besar ya Ka-nya daripada logam-logam yang muatannya di sini lebih kecil yaitu 12 di sini ini jauh lebih kecil ya Ka-nya ya. Jadi ini adalah bukti konkret bahwa muatan dari logam pusat pada kompleks ini dengan ligan aku ini memberikan pengaruh terhadap peningkatan kekuatan asam akuatik ya pada konsep asam basa Bronsted Lowry. Contoh lagi yaitu Cu2+, Ni2+, dan Zn2+. Nah, di sini ada comparable ya nilainya Ka di sini. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan jari-jari yang tadi sudah saya jelaskan, di sini ada kemiripan jari-jari ya. Jadi nilainya ini juga comparable ya. Jadi 10 pangkat min 10. Berikutnya ini adalah contoh Fe2+ versus Zn2+. Kalau dikaitkan dengan jari-jari, di mana Zn2+ itu lebih kecil daripada Fe2+, maka kekuatan ikatan antara Zn2+ dengan O pada 2O itu lebih kuat daripada Fe2+ dan O, maka seharusnya OH yang berada pada kompleks Zn2+ dengan ligan aku itu seharusnya di situ menjadi lebih lemah ya ikatan UH-nya sehingga harusnya yang Zn di sini Ka-nya lebih tinggi. Nah, tapi kenyataannya ini adalah sebaliknya ya. Artinya bahwa ada faktor lain yang lebih dominan untuk mempengaruhi nilai Ka ini dari sekedar jari-jari ya. Kalau kita tinjau dari kemungkinan pembentukan ikatan pi, kalau dari muatan sudah sama ya, sekarang kemungkinan pembentukan ikatan pi. H2O ini merupakan ligan donor pi ya, karena dia kayak elektron pada orbital p-nya. Dia bisa membentuk ikatan pi dengan Fe2+ sebagai donor pi. Nah, kalau terbentuk ikatan pi dengan Fe2+, maka ini bersifat melemahkan ikatan Fe2+ dan H2O ya karena mendekatkan Eg dengan T2G ya. Non bonding dengan anti bonding. Nah, sehingga kalau dia lemah maka dia harus seharusnya menguatkan OH ya, sehingga menyebabkan H+ menjadi sulit lepas. Nah, akan tetapi Fe2+ ini adalah D6. Sementara Zn2+ itu adalah D10 ya. Dengan D6 itu lebih memungkinkan dia menerima donasi elektron untuk bentuk ikatan pi daripada Zn2+. Nah, artinya bahwa ikatan di dalam kalau ditinjau dari kemungkinan pembentukan ikatan pi dan ikatan pi itu terbentuk, maka ikatan di dalam kompleks tersebut itu ikatan koordinasi pada kompleks Fe itu menjadi lebih lemah dibandingkan yang kompleks Zn. Karena itu, karena lebih lemah, maka ikatan OH pada ligan H2O itu lebih kuat. Nah, kalau lebih kuat, harusnya Ka pada kompleks Fe ini harusnya ini menjadi lebih kecil dibandingkan dengan Zn2+ pada kompleks Zn2+ ini. Nah, ini juga tidak menjelaskan gitu ya. Jadi melawan dari teori. Jadi kalau kita tinjau dari ini teori ini artinya teori ini tidak available ya, tidak cocok untuk menjelaskan ini. Kita cari teori yang lain. Yaitu kita lihat saja dari ini, bukan tadi sudah dari jari sudah dari muatan itu sudah sama, dari kemungkinan ikatan P ini tidak bisa dijelaskan dan melawan kenyataan. Jadi coba kita menengok dari ini yang Dn saja ya.
Jadi Zn2 plus ini adalah D10, Fe2 plus itu adalah D6. Ikatan sigma Zn2 plus dengan H2O ini menjadi lebih lemah ya dibandingkan dengan Fe2 plus dengan H2O ya. Jadi karena di sini itu ada apa banyak elektronnya. Jadi dengan D10 itu kalau dengan H2O itu adalah Eg itu diisi, maka itu penuh ya. Sementara pada yang Fe2 plus ini tidak penuh. Jadi kalau Eg itu bisa diisi, Eg itu adalah yang bagian non bonding, itu bisa diisi, maka yang ikatan yang pada Zn2 plus dengan H2O itu menjadi lebih lemah ya karena memang pengisian elektron pada Eg itu menjadi lebih lemah ya. Jadi itulah yang menyebabkan ikatan sigma di sini menjadi lebih lemah. Kalau ikatan sigma lebih lemah, maka ikatan pada HO itu menjadi lebih kuat sehingga di sini asam bronsitnya itu menjadi lebih lemah. Karena itu Ka pada Zn2 plus ini juga menjadi lebih kecil ya. Jadi kita tinjau saja dari Dn-nya dan dikaitkan dengan ikatan sigma dan bukan dari ikatan pi-nya. Jadi ini ilustrasi untuk menjelaskan kalau apa kalau Zn2 plus itu D10 ini ikatan sigmanya lebih lemah daripada kalau Fe2 plus D6. Jadi kalau itu medannya adalah medan lemah yaitu H2O itu termasuk ligan-ligan yang medan lemah ya jadi mendekatkan antara yang ini orbital anti bonding dengan yang non bonding. Jadi ini adalah yang anti bonding ini dz kuadrat, dx kuadrat min z kuadrat. Jadi inilah orbital-orbital D yang langsung berhadapan dengan ligannya ya. Nah, kalau yang berhadapan ini diisi banyak elektron, maka di situ yang memberikan gaya tolak terhadap elektron di dalam ligan ya. Jadi di situ antara ligan dengan logam itu ada gaya tarik dan gaya tolak. Yang di sini tuh kalau diisi maka dia akan meningkatkan gaya tolak terhadap ligan gitu ya. Nah, kalau di sini D10 maka di sini lebih banyak. Jadi akan meningkatkan gaya tolak terhadap ligan sehingga akan lebih lemah ya. Jadi mungkin itulah yang bisa secara logika karena dia menjadi lebih lemah maka OH menjadi lebih kuat. Karena OH lebih kuat maka dia menjadi lebih sulit melepaskan H+ sehingga kompleks Zn2 plus dengan ligan aquo itu memiliki keasaman yang lebih rendah dibandingkan dengan Fe2 plus ya. Mungkin seperti itu. Ini untuk latihan soal supaya dikaitkan dengan jari-jari, dikaitkan dengan muatan ya. Mungkin kalau dengan kaitannya dengan kompleks koordinasinya, kaitannya dengan teori ini mungkin Anda belum ketemu dengan anorganik 3 ya bisa saja tidak usah dibahas ya dari jari-jari dan jari muatan. Kalau tidak match ya berarti ada faktor lain yang terkait dengan teori kimia koordinasi begitu saja ya. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi kekuatan asam senyawa hidrogen biner. Ya, ini untuk terjadi pada senyawa yang mengandung atom H dan satu jenis atom lain. Ya, pertama yaitu elektronegativitas. Elektronegativitas makin meningkat, maka afinitas elektron itu menjadi semakin meningkat. Jadi semakin kuat gaya tarik terhadap elektron, maka semakin lemah gaya tarik terhadap proton, maka keasamannya semakin tinggi. Jadi ini contohnya adalah NH3 versus H2O dan HF. Di sini NOF ini semakin meningkat elektronegativitasnya, semakin kuat menarik elektron pada bonding pair. Ya, ini semakin menjauh
Sehingga di sini ini semakin apa? Dipolnya semakin positif, ini semakin ke kanan ya, maka semakin mudah untuk lepas ya. Yang kedua yaitu ukuran atom. Dalam satu golongan makin ke bawah ukuran atom makin besar, afinitas terhadap proton itu makin menurun, keasaman Ha semakin meningkat. Jadi ini ditinjau dari eh, ukurannya ya. Jadi semakin menjauh terhadap hidrogen tadi itu, maka semakin lemah gitu ya. Apa ikatannya ya, sehingga akan memudahkan lepasnya H ini sebagai H plus, eh, semakin kuat keasamannya. Faktor ketiga yaitu pengaruh dari solvent polar. Solvent-solvent polar itu akan menstabilkan basa konjugat yang terbentuk. Nah, solvent polar ini dapat meningkatkan asiditas Ha juga ya, karena dapat menurunkan afinitas proton A terhadap H ya, karena solvent polar itu akan membentuk dipol-dipol, dan dipol-dipol itu akan berinteraksi, ada gaya tarik dengan H ya pada Ha, sehingga dia akan cenderung untuk melemahkan ikatan antara A dengan H, yaitu menurunkan aktivitas proton A ini terhadap. Ini contohnya, ini adalah H2S yang dilarutkan di dalam pelarut NH3 ataukah di dalam pelarut H2O. H2O ini lebih polar daripada NH3 ya. Jadi di sini ada dipol-dipol, dipol positif, dipol negatif. Ini juga demikian ya, ada dipol positif, ada dipol negatif. Nah, antara H di sini itu ada interaksi dengan N di sini. Antara H di sini ada interaksi dengan U. Tapi di sini dipolnya lebih negatif dibandingkan dengan N ya. Jadi interaksinya akan menjadi lebih kuat. Nah, interaksi antara H dengan pelarut itu sebelum terjadinya pelepasan H plus itu bersifat melemahkan H dengan A. H dengan A. Jadi A di sini adalah S ya. Jadi menurunkan afinitas S terhadap H. Jadi sebelum terjadi pelepasan H plus, interaksi antara H pada Ha dengan pelarut ini akan menurunkan kekuatan ikatan atau afinitas S ini terhadap H ya. Nah, sementara kalau sudah lepas, maka HS- yang terbentuk itu akan disolvasi oleh molekul-molekul polar, yaitu oleh H2O atau NH3 ya. Jadi peranan dari solvent itu sebelum lepasnya H plus dan juga setelah lepasnya H plus. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi kekuatan asam okso. Nah, eh, seperti yang sudah kita bahas pada contoh pembahasan tentang kekuatan asam okso yang dikaitkan dengan nilai Ka ya, dan juga contoh-contohnya. Jadi ini bisa nyambung ya. Jadi ini seperti merangkum gitu ya. Jadi nomor satu yaitu efek gaya tarik elektron oleh atom O. Jadi jumlah atom O yang terikat di dalam molekul asam-asam okso tersebut itu menentukan kekuatan eh, asam Bronsted dari molekul tersebut. Ya, jadi makin banyak jumlah oksigen, maka di situ makin kuat asam oksonya. Nah, tetapi setelah kita cek dari contoh yang dengan struktur yang kita tunjukkan, ternyata tidak selalu penyebabnya itu adalah dari jumlah asam okso, belum tentu ya. Bisa saja kaitannya adalah dengan jumlah hidroksonya. Nah, jadi ada pengaruh itu adalah hidrokso seperti pada kasusnya asam fosfit, hipofosfit. Ada memang kaitannya dengan pengaruh dari jumlah gugus oksonya seperti pada asam perklorat, asam klorat, dan asam klorid ini ya kaitannya dengan jumlah gugus hidrokso. Nah,
Pada contoh ini asam sulfit dan asam sulfat, di mana lebih kuat asam sulfat dibandingkan dengan asam sulfit. Ini nampaknya juga bisa kita bahas dari jumlah gugus oksonya ya. Jadi dengan mudah kita bahas, kita kaitkan dengan gugus oksonya. Namun demikian ketika kita berhadapan dengan asam nitrit dan asam nitrat, di mana lebih kuat asam nitrat dibandingkan dengan asam nitrit, walaupun dua-duanya asam okso, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa penyebabnya itu adalah gugus okso. Ya, setelah kita melihat strukturnya, penyebabnya ini adalah ada dan tidaknya muatan positif pada N ya. Jadi disinilah yang menyebabkan asam nitrat itu menjadi lebih kuat ya. Jadi karena N di sini positif muatannya, jadi ada tarikan elektron yang kuat dari apa ini bonding pair di sini NU ini cenderung ke N, kemudian ini juga menstimulasi lompatnya apa ini lone pair dari U ini untuk pindah ke sini ya membentuk rangkap ya, kemudian sehingga H di sini lepas sebagai H plus ya. Bisa juga kita bahas bahwa karena di sini muatannya positif, maka di sini apa distribusi bonding pair cenderung ke N, kemudian di sini apa meningkatkan dipol positif pada H, sehingga di sini menguatkan gaya tarik dengan dipol-dipol negatif pada H2O sehingga mudah lepas ya. Jadi itulah penyebabnya. Jadi kesimpulannya memang betul bisa digeneralisasi bahwa makin banyak jumlah atom O pada asam-asam okso itu makin kuat asam bronsitnya. Tetapi pembahasannya itu belum tentu sama ya. Dan faktor penyebabnya juga belum tentu sama. Bisa karena gugus oksonya, bisa karena hidroksidanya, bisa karena adanya faktor muatan pada atom pusat di dalam molekul asam okso tersebut. Berikutnya faktor yang kedua yaitu karena efek resonansi. Ini contohnya pada HSO4- dan HSO3-. Di sini ada dua macam resonansi ya. Jadi pada HSO4- ini ada tiga resonansi yang dibangun oleh tiga struktur ya. Jadi terjadi lompatan elektron dari bonding pair ke O di sini menjadi lone pair karena gaya tarik yang kuat dari atom O yang elektronegatif ya terhadap bonding pair ketika bonding pair itu menghandle antara O dengan S. Ini sama ya yang kanan dengan yang kiri. Nah, bedanya apa kanan dengan kiri? Yang kiri ini ada 3O yang bisa terlibat di dalam pembentukan resonansi. Ya, jadi terjadi lompatan-lompatan ini sehingga berubah-ubah begini. Ini ada 3 ya. Sementara yang pada HSO3- ini hanya ada 2. Nah, kalau kita pandang dari langsung efek resonansi itu secara umum, bahwa kita pandang bahwa OO yang ketiga ini ya, ini bisa membentuk resonansi. eh, dan kita tahu bahwa resonansi itu menurunkan kepositifan dari atom pusat S di sini, ya. Maka akibat dari resonansi yang dibentuk oleh tiga atom O ini, di sini kepositifan atom O atom S ini lebih kecil ya pada SO4- dibandingkan dengan pada HSO3- ya. Di sini lebih kecil karena di sini apa hanya 2O yang terlibat. Nah, kalau kita pandang seperti itu, maka yang lebih kuat asam bronsitnya itu adalah yang kanan ya. Jadi karena di apa pembentuk resonansinya itu lebih sedikit sehingga di sini pengurangan kepositifan pada S di sini juga lebih sedikit karena itu di sini pengaruh melemahkan OH itu menjadi lebih besar pada sebelah kanan ya. Nah, itu dari satu tinjauan. Nah, kalau kita tinjau dari tetap dari resonansi, tetapi dari sisi yang lain. Jadi ini kan ada 3 atom O yang bisa berlompatan gini membentuk apa
resonansi. Nah, pada saat yang dua ini masih bekerja, ada potensi bahwa SO double bond ini yang menjadi pengarah untuk menstimulasi lepasnya eh, ion hidrogen dari OH ya, seperti yang sudah kita bahas pada contoh sebelumnya ya. Jadi seperti ini. Ya betul ini ketiga-tiganya ini bisa membentuk resonansi. Tetapi ketika resonansi itu baru terjadi antara O dengan O di sini yang sebetulnya SO double bond ini bisa menjadi penstimulasi lepasnya H plus ini ya dengan melalui jalur yang biru ini ya gitu. Nah, kalau kita tinjau seperti itu ya, eh, dari faktor kemungkinan yang kedua. Jadi ketika dua atom O itu masih bekerja membentuk resonansi, eh, kemudian yang O di sini yang double bond dengan S ini menjadi penstimulasi untuk pelepasan ini OH, H dari OH, maka seharusnya HSO4- ini lebih kuat dibandingkan dengan HSO3-. Kenapa? Karena di sini tidak punya SO double bond yang lain. Jadi hanya punya SO double bond yang membentuk resonansi sama seperti di sini ya. Jadi di sini masih ada sisa satu. Waktu di sini bekerja membentuk resonansi yang dua ini sama dengan yang di sini. Di sini masih ada satu, di sini tidak ada. Nah, jadi harusnya di sini lebih besar gitu ya, keasamannya gitu. Tapi kenyataannya ini comparable ya. Jadi di sini malah sedikit lebih kecil 1,2 10 pangkat min 2 ini 1,7 10 pangkat min 2. Jadi yang kanan ini justru sedikit lebih besar atau kita katakan comparable. Kenapa demikian? Nah, ini bisa kita cek dari atau kita kaitkan dengan ini sudut ikatan. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini ini OSO ya, jadi seperti ini adalah 90-an ya. Sementara di sini ini berapa? Ini 120. Jadi di sini ini lebih longgar ya. Jadi di sekitar OH di sini ini space-nya banyak. Di sini space-nya ini lebih sedikit. Nah, di sini HSO3 ini sangat bergantung kepada serangan dari H2O terhadap OH ya. Jadi jangan dilupakan bahwa O pada OH ini juga punya lone pair. Dia itu juga bisa membentuk ikatan hidrogen dengan H2O, dipol positif dari H2O. Nah, H di sini dipol positif, dia itu berinteraksi atau memiliki gaya tarik dengan dipol negatif dari H2O. Nah, dengan space yang lebih banyak di sini karena di sini 120, di sini lebih banyak H2O yang menyerang OH di sini daripada yang ada di sini ya. Nah, kemungkinan itulah yang menyebabkan menjadi comparable. Walaupun di sini dia punya SO double bond yang bisa menjadi stimulasi untuk lepasnya Hapes ketika 2O ini sedang beresonansi, tetapi di sini punya space yang lebih besar untuk menarik potensi dari eksternal, yaitu dari H2O untuk mendekat di sini sehingga melemahkan OH. Jadi kemungkinan inilah yang bisa menjelaskan mengapa di sini tetap comparable ya dengan kondisi resonansi yang berbeda. Artinya bahwa efek resonansi, efek jumlah oksigen tadi itu harus dikaji lebih jauh ya. Jadi paling baik apabila kita berangkat dari gambar strukturnya. Dari gambar struktur itulah kita bisa eh, mengaitkan dengan teori resonansi, dengan teori dari sudut ikatan, dari elektronegativitas seperti itu, sehingga kita bisa menggagas pembahasan secara teoritis untuk menjelaskan fenomena keasaman yang berbeda dari dua senyawa atau ion yang berbeda ya. Jadi seperti itu eh, yang saya harapkan dari kreativitas mahasiswa di dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim.
Berikutnya ini adalah oksida asam dan oksida basa. Oksida asam itu apa? Yaitu oksida yang bereaksi dengan molekul air dan melepaskan proton ya. Jadi oksidanya itu mula-mula bereaksi dengan air, kemudian membentuk senyawa asam, molekul-molekul senyawa asam. Kemudian molekul-molekul senyawa asamnya bereaksi dengan H2O, dia berperan sebagai eh, asam Bronsted. Jadi dia menyumbangkan H+ atau melepaskan H+ kepada H2O sehingga terbentuk H3O+ dan apa ini eh, O2COH- atau HCO3-. Nah, kenapa di sini dituliskan OCOH dua kali gitu ya? Jadi kayak asing. Sebetulnya ini bisa dituliskan H2CO3 karena saya rasa ini ada maksud dari penulisnya, yaitu ingin menunjukkan bahwa pada reaksi ini dari CO2 dan H2O ini telah terjadi penambahan pembentukan ikatan kovalen, yaitu di sini selain ada C dengan O juga ada C dengan OH ya sebanyak dua kali. Nah, artinya bahwa pada reaksi ini sebetulnya H2O di sini itu O itu menyerang C ya. Jadi terjadi pembentukan ikatan kovalen baru antara C dengan O ya. Kemudian antara O yang terikat pada C ini membentuk OH dengan H yang berasal dari H2O. Nah, semuanya ini antara C dengan O, O dengan H ini semuanya ini adalah ikatan kovalen. Jadi prinsipnya asam oksida asam itu bereaksi dengan H2O itu mula-mula membentuk senyawa asam di mana di dalamnya itu terjadi penambahan jumlah ikatan kovalen dengan atom pusatnya. Atom pusatnya di sini adalah C, begitu ya. Baru setelah terbentuk molekul-molekul asam itu terjadi reaksi lanjutan dengan H2O, di mana molekul-molekul dari asam ini berperan sebagai asam Bronsted terhadap H2O, membentuk H3O+ dan HCO3-. Nah, oksida asam itu juga didefinisikan sebagai oksida yang bereaksi dengan basa yang terlarut di dalam air. Jadi kalau CO2 ini berkontak dengan larutan basa yang dimana di dalam larutan basa itu banyak OH-nya, maka di sini ada reaksi ya. Reaksinya apa? Membentuk O2COH-. Nah, ini sekali lagi ditunjukkan ya bahwa seperti ini maksudnya adalah menunjukkan adanya ikatan kovalen baru, yaitu antara C dengan OH. Ya, gitu ya. Jadi reaktivitas OH- dengan CO2 ini terkait dengan pembentukan ikatan baru ya antara C dengan OH- membentuk ikatan kovalen baru. Nah, di sini contohnya struktur pada CO2 ya, yang dimana C terikat pada O dengan melalui eh, dua double bond ya. Setelah membentuk H2CO3 ini hanya ada satu CO double bond ya. Yang lainnya ini adalah CO-CO single bond yang masing-masing terikat pada apa H gitu ya. Jadi ada OH-OH dan ada CO double bond. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang oksida basa. Oksida basa itu apa? Yaitu oksida yang bereaksi dengan H2O dan menghasilkan OH-. Nah, ini seperti pada definisi definisi pada Arrhenius. Jadi BaO bereaksi dengan H2O membentuk Ba2+ dan OH-. Nah, di sini H2O ini apa yang terjadi? Dia menyerang O, bukan menyerang B, bukan menyerang Ba2+ ya. Jadi BaO ini adalah senyawa ionik. H2O di sini dia tidak menyerang Ba2+ tetapi menyerang O ya. Jadi membentuk 2 OH- ya. Nah,
Oksida yang definisi yang kedua, oksida yang bereaksi dengan asam yang larut di dalam air. Contohnya adalah BaO itu bereaksi dengan larutan misalnya HCl, larutan HNO3 yang di dalamnya itu ada H3O+, H3O+ itu maka dia akan melarutkan garam ini, melarutkan oksida basa ini ya. Jadi contohnya adalah BaO bereaksi dengan H3O+, dia membentuk Ba2+ ya dan H2O ya. Jadi di sini yang diserang itu adalah O-nya ya. Pada saat dia bereaksi dengan asam, pada saat dia bereaksi dengan H2O, yang diserang oleh H2O, yang diserang oleh H3O+ itu adalah O-nya, kan Ba2+-nya ya. Saya kembali lagi, saya bandingkan dengan yang oksida asam. Pada oksida asam, H2O itu menyerang C. Ya, karena tadi di sini ada muatan positif tadi ya. Di sini di sini menyerang C membentuk ikatan kovalen baru gitu ya. Nah, kalau bereaksi dengan basah, OH- ini juga menyerang C ya. Jadi inilah apa perbedaan reaksi asam dengan reaksi oksida asam dengan oksida basa. Nah, produknya beda ya. Jadi yang satu menghasilkan proton ya. Jadi seperti senyawa-senyawa asam. Yang satunya menghasilkan proton, yang satunya menghasilkan OH-. Nah, bedanya lagi itu adalah pada reaksinya. Jadi kalau oksida asam itu bereaksi dengan H2O maupun bereaksi dengan basa, yang diserang itu adalah terutama adalah atom pusat dari oksida asam tersebut ya, dengan membentuk ikatan kovalen baru. Sementara kalau pada oksida basa itu yang diserang adalah ion ini ya, O-nya ini contohnya O2- ini diserang oleh H2O atau diserang oleh proton ya, dari sumber proton ya, sehingga dia larut ya, jadi larut di dalam pelarut air tersebut. Nah, unsur yang membentuk oksida asam itu adalah unsur-unsur non-logam. Sementara unsur-unsur yang membentuk oksida basa itu adalah unsur-unsur logam. Jadi ini beda ya. Oksida asam itu adalah senyawa-senyawa kovalen. Sementara pada oksida basa ini adalah senyawa-senyawa ionik gitu ya. Nah, yang pada penyerangan oleh H2O, penyerangan oleh H+ atau penyerangan oleh UH-, serangan oleh H2O di sini itu adalah kaitannya dengan pembentukan ikatan kovalen yang baru gitu ya. Jadi di sini pada BaO, ini membentuk ikatan kovalen baru gitu ya dengan ini H+ ini ya gitu ya. Membentuk ini H2O ya. Ini adalah oksida amfoter. Oksida amfoter itu adalah oksida yang bereaksi dengan asam maupun basa. Sebagai contoh adalah Al2O3. Al2O3 ini larut di dalam asam dan larut di dalam basa. Masing-masing dengan reaksi yang berbeda. Kita lihat Al2O3 ini bereaksi dengan larutan asam yaitu H3O+ dan H2O itu membentuk ALOH 2 kali ALOH2 6 kali 13. Jadi di sini membentuk kompleks aquo. Jadi kompleks aquo ini terdiri dari ikatan antara Al3+ dengan ligan-ligan H2O sebanyak 6. Lalu ikatan koordinasi. Nah, nah prinsipnya apa? Berarti di sini, nah Al dengan O pada L2O3 ini adalah ikatannya ionik ya. Nah, ketika bertemu dengan H3O+ dan H2O, nah di sini H+ atau dari H3O+ ini menyerang O ya, sehingga di sini terbentuk H2O yang baru gitu ya. Dan H2O yang terbentuk kemudian membentuk kompleks ya dengan Al3 positif. Jadi H+ di sini menyerang O. Jadi ini seperti pada kasusnya oksida
basa ya. Kalau pada basa baik H3O plus maupun H2O itu juga menyerang O ya. Nah, kemudian oksida amfoter Al2O3 itu larut di dalam larutan basa, yaitu mengandung OH- dan H2O. Apa yang terjadi? Yaitu di sini terbentuk kompleks antara Al3 plus dengan OH-, membentuk AlOH 4 kali min ya. Nah, apa yang terjadi antara Al2O3 dengan larutan basa ini? Yaitu di sini H2O ya ini akan menyerang O pada Al2O3 membentuk OH- ya. Jadi seperti pada oksida basa, jadi H2O di sini menyerang O ya. Jadi bukan menyerang logamnya ya, bukan menyerang kation logamnya, tetapi menyerang O2-nya ya. Jadi di sini membentuk hidroksida sehingga di sini terbentuk AlOH 4 kali min. Jadi ada ikatan baru yang dibentuk. Jadi yang mula-mula itu adalah ikatan ionik antara Al3 plus dengan O2-, berubah menjadi ikatan koordinasi antara Al3 plus dengan OH-. Yang dengan asam itu yang mula-mula terbentuk ikatan ionik antara L3 plus dengan O2- berubah menjadi ikatan koordinasi antara L3 plus dan H2O ya, ada ikatan koordinasi. Nah, dari dua hal ini itu yang bisa kita simpulkan bahwa komponen di dalam larutan asam dan di dalam larutan basa ini bereaksi dengan O ya. Kemudian kalau pada larutan asam itu membentuk H2O, kalau pada larutan basa itu membentuk hidroksida. Nah, anion yang anion O2- yang berubah menjadi H2O atau anion O2- yang berubah menjadi OH- kemudian membentuk ikatan baru dengan Al3 plus sebagai ikatan koordinasi ya. Sehingga Al3 plus kemudian larut di dalam asam maupun larut di dalam basa ya. Nah, ini oksida-oksida amfoter ini dibentuk oleh semi logam ya. Jadi ini yang ada di antara antara logam dan non logam ya pada tabel periodik. Jadi yang biru ini adalah oksida-oksida basa yang dibentuk oleh oksida-oksida logam. Kemudian yang ini adalah bersifat asam, oksida asam yang pink ini disebut dibentuk oleh oksida-oksida non logam. Yang ini adalah semi logam. Oksida-oksida semi logam cenderung untuk membentuk oksida amfoter. Nah, di sini secara umum seperti itu ya. Tetapi kalau sudah kita masuk ke golongan itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut ya. Jadi ada yang di kotak ini dia itu bersifat oksida amfoter sekaligus juga bisa oksida asam ya. Jadi ada yang bersifat double ya. Jadi tidak hanya oksida amfoter tetapi juga oksida asam, terutama kalau bilangan oksidasinya tinggi. Oksida asam itu terutama adalah mempertahankan ikatan kovalen dan malah menambah ikatan kovalen pada atom pusatnya ya. Jadi CO2 C ini cenderung membentuk ikatan kovalen tambahan ya. Baik ketika dia bereaksi dengan asam, baik dia bereaksi dengan basa maupun dia bereaksi dengan H2O. Nah, ketika bilangan oksidasinya tinggi, maka dia semakin kuat untuk mengikat O, ikatan kovalennya semakin tinggi dan juga semakin kuat dia menarik O yang lain untuk berikatan ya. Ya, jadi mungkin itu nanti akan lebih detail kalau kita sudah bertemu dengan golongan-golongan ya. Demikian untuk kuliah yang 2 SKS ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di eh, grup WA ya. Jadi saya juga membuat grup WA. Silakan ditanyakan di sana dan akan saya share jawaban untuk ke semua kelas karena kelasnya terdiri dari A sampai D ya. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.